Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau membuat video klarifikasi tentang 16 jenis saham. So, let's check this out. Jadi teman-teman, kemarin kita lihat di inbox itu banyak yang komplain dan banyak yang tanya tentang video kita yang di take down, yaitu serial 16 jenis saham. Kategori yang kedua yaitu saham jenis auto miskin, atau gue suka bilang saham auto miskin. Itu salah satu jenis saham yang paling berbahaya. Kenapa? Karena begitu beli, lu otomatis jadi tambah miskin gitu. Jadi sama kayak lu beli mobil baru gitu ya. Beli mobil baru di dealer harga 300 juta, lewat 1 detik langsung jadi mobil second. Langsung harganya turun ke 290 juta. Nah, begitu pula saham auto miskin. Saham yang ketika lu beli, dia langsung membuat lu tambah miskin. Ya, videonya kemudian dikena take down. Dan ya, gue terus terang kecewa. Kenapa? Karena ya itulah dunia IHSG dengan segala permainannya, bahwa yang namanya bandar, yang namanya perusahaan-perusahaan besar, itu mereka harus melindungi kepentingannya sendiri gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh atau luar biasa gitu ya. Kalau kamu follower Benix dari zaman dahulu kala, dari tahun 2018, 2019, itu udah banyak konten kita yang di take down, di delete, dilaporin, dan lain sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa, bahkan sangat sering terjadi gitu ya. Cuman ya disayangkan, harapan kita tadinya pergi ke YouTube jauh lebih aman gitu. Ternyata masih banyak juga orang yang pencet tombol dislike and report gitu ya. Ternyata masih banyak. Jadi teman-teman jangan mau kalah. Kamu harus segera pencet tombol like dan komen, dan jangan lupa subscribe dan nyalain belnya. Itu penting banget. Kenapa? Karena begitu lebih banyak orang yang mencet tombol dislike, yang terjadi apa? Ya, YouTube akan menduga bahwa video itu mengandung komponen yang mengandung sara, atau kita konten-konten yang diskriminatif, atau konten-konten yang menyudutkan, padahal mah enggak ya. Kita pure edukasi gitu loh. Jadi ya, itulah permainan di dunia IHSG. Tapi ada satu yang gue mau sharing tentang take down, dan ini gue baru cek juga. Jadi tadi ada temen yang datang, salah satu tim kita bilang, Pak Ben, ini ada konten kita di take down nih. Terus gue tanya, dari mana? Perusahaan rokok? Bukan. Oh, yang ini bukan Pak, kali ini beda, kata dia. Terus saya bilang, perusahaan... Oh enggak, bukan Pak. Terus, apa dong? Ini Pak, ini dari Asosiasi Janda Seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu jenis takedown yang paling unik sepanjang hidup gue, sepanjang karir gue. Kenapa? Biasanya orang yang laporin takedown gue itu, atau yang report video atau nurunin konten kita itu, cloning, pasukan cloning. Biasanya bayaran tuh bandar-bandar, teman-teman dari broker yang merasa diserang gitu. Atau teman-teman dari perusahaan-perusahaan raksasa lah, yang merasa sahamnya kita serang gitu, padahal mah kita enggak. Kita menyatakan fakta. Ternyata kali ini beda. Ini permainannya udah beda lagi sekarang. Kenapa? Karena yang take down itu dari Asosiasi Janda Seluruh Indonesia, dan tadinya gue bilang, nggak mungkin lah, memang ada yang begitu-begituan. Ternyata betul, Asosiasi Janda Seluruh Indonesia. Ini gue bilang, ini bukan sesuatu yang bisa ditertawakan, tapi gue bisa bilang ini sesuatu yang cukup unik. Kenapa? Karena yang namanya Benix itu tidak anti janda. Sekali lagi gue mau klarifikasi, Benix tidak anti janda. Benix itu milik semua orang, baik kamu janda, belum janda, maupun yang tidak janda gitu. Jadi kita sebetulnya tidak berdiskriminasi siapapun. Jadi buat teman-teman di luar sana yang janda, sekali lagi kita mau klarifikasi bahwa Benix tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Itu perlu kita kasih tahu. Dan kontennya, setelah gue lihat, ya mungkin menyinggung beberapa teman-teman yang janda ya, tapi ya gue cuma mau bilang sih intinya bahwa ini salah satu takedown yang paling unik di sepanjang channelnya Benix. Oke, lalu yang kita mau komen kali ini adalah kita mau melanjutkan serial 16 jenis saham. Karena ini banyak teman yang tanya soal 16 jenis saham, dan memang informasinya scattered ya, dia tersebar-sebar lah. Ada yang di Stockbit, ada yang di Instagram, beberapa dalam bentuk tulisan, beberapa dalam bentuk video. Jadi kita memang mau bikin playlist yang lebih teratur. Kita akan masuk ke 16 jenis saham yang ketiga, yaitu saham politis. Ini gue beberapa kali suka ngajar ini di seminar yang offline. Kenapa? Karena dari namanya aja udah tahu ini berbau politis, kontennya kemungkinan besar menyinggung teman-teman yang punya posisi, punya jabatan di pemerintahan. Jadi ini bukan konten yang bisa kita ngomong secara belak-belakan. So, untuk menghindari takedown, konten 16 jenis saham. Yang ketiga, yaitu saham jenis politis, kita akan bahas besok hari Sabtu jam 8 pagi, secara live. Jadi buat kamu yang mau lihat, kamu harus segera
catat di jadwal kamu. Itu tidak ada di tempat lain, nggak ada kalau lu lihat di channel-channel lain lucu-lucuan, bahas-bahas tentang saham tapi tidak ngerti apa yang namanya saham. Lu akan dapat ini di channelnya Benix besok hari Sabtu jam 8 pagi. Kamu harus pantengin, kamu harus standby. Kenapa? Karena di sini gue mau kasih tahu bahwa yang namanya saham itu bukan semata-mata cuma tentang ada orang beli saham cuma ngeliat book value-nya atau cuma lihat nilai ekuitasnya atau lihat laporan laba ruginya, which is sebetulnya bagus gitu loh. Tapi itu bukan cuma ilmu satu-satunya yang bisa lu pakai di dunia saham. Ada begitu banyak aliran, ada aliran Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Don Valentin, so much more gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi ini adalah warna-warni di IHSG yang kita bisa pelajarin. Jadi ada teman yang bilang, Pak Benix kok saham batu ginjal udah naik tinggi ya sesuai kata perkataan Pak Benix. Gue nggak masuk akal loh Pak Benix. Kenapa? Karena valuasinya udah mahal banget gitu. Ya wajar gitu loh. Lu nggak bisa ngukur saham batu ginjal dengan metode value investing. Value investing itu metode mengambil saham yang harganya diskon. Saham yang harganya murah. Kalau saham yang harganya mahal dan mau naik menjadi lebih mahal lagi, itu bukan value investing. Artinya ada yang kurang dari pengetahuan itu. Artinya lu harus upgrade. Jadi teman-teman jangan berpatokan investasi dengan kacamata kuda bahwa misalkan gua aliran momentum investing itu yang paling benar. Satu-satunya yang paling benar, tidak, ada yang lain. Begitupun teman-teman aliran value investing, itu bukan satu-satunya. Begitupun teman-teman yang alirannya Redalio, macro investing, itu bukan ilmu satu-satunya. Jadi ada begitu banyak ilmu investasi, kita udah bahas di video-video kita tahun lalu, kamu bisa baca lagi, bahwa, oh iya ya, ternyata metode investasi itu ada yang beli saham yang harganya kemurahan, dan dia naik jadi harga wajar. Ada yang ilmu membeli saham yang harganya mahal, karena dia bakal naik lagi menjadi lebih mahal lagi. Dan yang kita mau bahas di hari Sabtu adalah salah satu dari 16 jenis saham, saham politis. Gue di sini udah cuan 200% lebih. Salah satu cuan yang paling mudah di dalam hidup gue, karena nggak pakai ngitung-ngitungan yang ribet, yang aneh. Saham-saham jenis ini gue bisa kasih tahu salah satu kesaksian. Ada salah satu teman investor gue, memang spesialis saham politis. Jadi kerjaannya itu bukan mantengin berita, baca koran, CNBC, Kompas.com, dan lain sebagainya, enggak. Apa yang dia lakukan? Dia nongkrong. Kalau kamu di Jakarta, lewatin jalan menuju Senayan, ada gedung warna hijau, namanya gedung DPR. Itu ada gedung Nusantara 1 sampai Nusantara 2, 3, 4, 5. Antara gedung Nusantara 4 dengan Nusantara 5, di belakangnya itu ada kantin. Jadi kawan kita ini hobinya nongkrong di kantin itu doang. Ternyata apa? Pekerjaannya bukan pengusaha, juga bukan karyawan, enggak. Dia investor, tapi spesialis saham politis. Di situ dia bisa dapat cuan dan cukup konsisten antara sekitar 70 sampai 90% per tahun dia masih bisa. Makanya ini gue mau bilang sekali lagi aneh. Kalau bagi teman-teman which is followers gue, kemarin kita ngobrol, ada yang inbox saya anggota DPR Republik Indonesia, ada sekitar 7 orang ya anggota DPR itu followersnya Benix. Mereka SMS nanya sama apa yang bakal naik. Dan menurut gue itu aneh. Kenapa aneh? Karena lu harusnya yang lebih tahu dibanding gue saham apa yang naik. Kalau ada industri yang bikin pesanan, kita nggak usah ini rahasia umum lah. Bikin pesanan, pesan satu pasal, bayar sekitar miliar. Karena dia mau titip satu pasal. Gitu. Lu harusnya sudah tahu, oh bisnis itu bisnis yang profitable. Kalau nggak, dia nggak bakal bisa ngedrop itu Apple Washington. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya teman-teman bisa lebih tahu, terutama teman-teman yang ada posisi, ada jabatan untuk bekerja untuk pemerintahan gitu. Dan gue seharusnya menjadi orang terakhir yang tahu gitu. Cuman di era digital seperti ini, informasi kita bisa banyak dapatkan dari mana saja. Dan salah satu metodenya gue akan ajarin lu di hari Sabtu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nama sahamnya waktu itu adalah saham Jawa Barat. Buat kamu yang penasaran, dan gue yakin kemarin baca di YouTube, ada teman yang udah kasih tahu, saya lupa, orang Bali, dia udah tahu nama sahamnya apa. Kamu pasti juga udah tahu. Kalau kamu yang udah tahu dan penasaran, gimana sih caranya si Benix bisa tahu ini bertahun-tahun sebelumnya bahwa ini saham bakal akan naik, saham politis ini. Yuk kita bahas secara lebih detail di hari Sabtu jam 8 pagi di serial 16 jenis saham yang ketiga, saham politis. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.